Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat subuh, mereka berkata, hadzal ladzi hala bainana wa baina khabaris sama. Oh, ini dia yang menjadikan kami terhalang dari mendengarkan, mencuri berita langit. Maka mereka kemudian langsung balik kanan menuju kepada kaumnya sambil berkata, ya qaumana, wahai kaum kami, inna sami'na qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran yang begitu ajaib, yahdi ila rusdi, yang dia mengajak kepada kebenaran. Fa'amanna bih, maka kami langsung beriman kepadanya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan pernah kembali menyekutukan Allah Tuhan kami. Nah, semua yang terjadi ini Rasulullah tidak tahu. Beliau tidak tahu bahwa saat beliau sholat subuh itu ada sekelompok kaum jin yang ikut menyimak bacaan Al-Quran. Lah, kapan Nabi tahu? Ketika kemudian Allah wahyukan kepada beliau surat jin ini. Ya, ketika diwahyukan baru Nabi tahu, oh ternyata tadi sholat subuh itu ada kelompok jin yang menguping bacaan Al-Quran dan mereka malah langsung beriman. Ya, ini hebatnya bangsa jin. Ketika mendengarkan Al-Quran langsung hatinya terbuka, iman masuk ke dalamnya. Tidak hanya itu, mereka langsung mengajak kepada kaumnya untuk ikut juga beriman kepada Al-Quran. Lebih cepat responnya jin daripada responnya manusia. Ini riwayat pertama yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim serta Imam At-Tirmidzi di dalam riwayat mereka. Nah, dalam riwayat Imam Abu Dawud, ini riwayat yang kedua dari Sayyiduna Abdullah ibnu Mas'ud dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, atani da'iyul jin, telah datang kepadaku dai dari golongan jin. Fadhhabtu ma'ahum, maka kemudian aku bergegas berangkat bersama mereka. Jadi ada memang kelompok jin itu yang datang minta diberikan pengajaran Al-Quran. Di Nabi diundang untuk tabligh akbar gitu kira-kira ya, di hadapan para jin. Faqara'tu alaihimul Qur'an, maka aku membacakan kepada mereka Al-Qur'an. Ini riwayat yang kedua. Dan ini yang memang dialami oleh Abdullah bin Mas'ud ya, pada suatu saat ketika tiba-tiba Nabi membuat garis di tanah. Kata Rasulullah, wahai Ibnu Mas'ud, jangan kamu bergeser sedikit pun keluar dari garis ini. Ibnu Mas'ud sami'na wa ata'na. Lalu Nabi melangkah beberapa langkah. Ibnu Mas'ud melihat tiba-tiba bayangan hitam itu pada berkelebat mengitari Rasulullah gitu ya. Dia nggak tahu itu makhluk apa itu. Nah, ketika sudah selesai, Rasulullah kembali kepada Ibnu Mas'ud, nanti barulah Nabi menjelaskan itu tadi adalah saudaramu dari golongan jin. Ini Nabi dakwah kepada bukan sekedar manusia tapi juga kepada kaum jin. Ini riwayat yang kedua. Adapun riwayat yang ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Ini dalam sirah, ini sangat populer, yaitu pasca wafatnya Abu Thalib. Kita tahu Abu Thalib ini adalah pamannya Rasulullah SAW. Walaupun dia matinya dalam kondisi tidak beriman, tapi jasa-jasa Abu Thalib itu sangat besar bagi Nabi. Beliau yang membesarkan, merawat, melindungi, mendukung dakwah Rasulullah SAW. Walaupun pada akhirnya Abu Thalib meninggal dalam kondisi tidak beriman. Ya, nah, sepeninggal Abu Thalib, orang-orang Mekah itu semakin berani untuk menyakiti baginda Rasulullah. Ini nanti yang kita kenal dengan Amul Huzni. Ya, Abu Thalib meninggal, kemudian Khadijah istri beliau juga meninggal. Ketika dua orang ini sudah tidak ada lagi, maka Rasulullah merasakan bahwa orang-orang kafir Quraisy itu semakin kurang ajar. Karena tidak ada lagi yang disegani, baik Abu Thalib maupun Ibunda Khadijah. Yang dulu orang-orang kafir Quraisy paling hanya menyakiti Nabi dengan bulian, lisan, mulut, tapi semenjak meninggalnya Abu Thalib dan Ibunda Khadijah, orang-orang kafir Quraisy mulai menyakiti Nabi secara fisik.
ada yang menarik leher Rasulullah ketika sholat di depan Ka'bah, ada yang menjatuhkan kotoran-kotoran unta di punggungnya ketika ruku, dan lain sebagainya. Maka beliau kemudian berinisiatif untuk hijrah. Hijrah saat itu adalah ke Taif. Kenapa? Karena di Mekah ini daerah yang tidak subur untuk dakwah. Beliau berharap Taif menjadi ladang subur untuk menerima Islam. Tapi ternyata mau Taif mau Mekah kondisinya sama saja. Sampai di Taif, baginda Nabi justru dihinakan dengan sehina-hinanya. Beliau ditolak mentah-mentah, bahkan diusir, dilempari dengan batu dan sendal serta kotoran-kotoran unta. Sampai beliau berdarah-darah ya pelipisnya. Nah, disitulah ketika dalam perjalanan keluar dari kota Taif, hendak kembali ke Mekah, beliau singgah di sebuah tempat. Yang tiba-tiba di situ beliau didatangi oleh sekelompok kaum jin yang dikenal dengan jin Nusaybin. Nusaybin ini adalah satu daerah di dekat negeri Syam. Nah, kapan Nabi didatangi oleh kaum jin Nusaybin ini? Ketika beliau sedang sholat malam, dalam riwayatnya itu. Ketika Nabi sholat malam, perjalanan beliau itu bersama anak angkatnya yaitu Zaid bin Harisah. Tiba-tiba malam itu para jin Nusaybin itu datang. Maka kemudian mereka mendengarkan bacaan Qur'annya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sini kita memahami bahwa Rasulullah itu kalau sholat malam bacaan Qur'annya agak keras berarti. Tidak sekedar wes gitu ya, tapi dibaca, kedengaran. Orang yang di sampingnya bisa mendengar bacaan tartilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi selesai dari sholatnya, jin-jin itu pun kemudian langsung bubar dan kembali kepada kaumnya, mengajak kaumnya yang di Nusaybin sana untuk beriman kepada Al-Quran. Saat itu Nabi tidak menyadari bahwa sholat malamnya itu disimak oleh para jin. Nah, setelah kemudian Allah menceritakan dengan turunnya ini surat ya, barulah Nabi tahu, oh ternyata tadi malam itu sholatku disimak oleh para jin. Nah, di dalam surat jin ayat pertama, makanya Allah berfirman, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Qul, katakan wahai Nabi, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafarun minal jin, bahwasanya sekelompok kaum jin itu istama'a, mendengarkan dengan seksama. Mendengarkan apa? Mendengarkan bacaan Qur'annya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi baru tahu bahwa kaum jin itu mendengarkan kapan? Ya saat ayat ini turun, bahwa beliau diwahyukan oleh Allah, dikasih berita, dikasih informasi, diberikan wahyu bahwa tadi kaum jin itu mendengar bacaan Qur'an. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba, dan kaum jin itu mereka langsung berkata, sungguh kami telah mendengarkan Al-Qur'an yang begitu ajaib. Luar biasa kaum jin ini ya, responnya terhadap bacaan Al-Qur'an langsung membuat mereka seketika beriman tanpa pikir-pikir panjang lagi. Yahdi ila rusydi fa amanna bi. Al-Qur'an itu mengajak kepada kebenaran dan kami segera saja kami beriman. Fa amanna bi. Pakai fa. Fa itu adalah kalimat yang menggambarkan apa namanya? Kejadian yang mengikuti kejadian sebelumnya tapi hampir tidak berjarak. Misalnya begini, akulu fa asba. Aku makan maka aku kenyang. Kenyang itu adalah seketika selesai makan langsung kenyang. Nah, kaum jin ini mengatakan Al-Qur'an itu membawa kepada kebenaran, fa amanna bi, maka langsung tanpa ada jarak, langsung kami beriman kepadanya. Walan, dan kami tidak akan musyrika, menyekutukan bi Rabbina, terhadap Tuhan kami yaitu Allah, ahada, dengan siapapun.
Ya, jadi sekaligus ini ayat adalah sebagai sindiran keras kepada utamanya orang-orang kafir Quraisy. Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang mereka pahami betul, tapi mereka 23 tahun hampir Nabi berdakwah, mereka tidak merespon dengan baik. Bahkan banyak di antara para tokoh-tokoh Quraisy itu yang justru bukan hanya tidak menerima, tapi malah menolak dan memerangi dakwah Rasulullah dengan Al-Qur'annya. Nah ini ya, jadi ternyata jin malah lebih cepat responnya daripada Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain. Makanya di sini ta'rib ya, semacam sindiran ya kepada orang-orang kafir Quraisy. Kalian kalah sama jin. Jin aja langsung iman, kalian malah tetap kufur, bahkan memerangi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini juga senada dengan yang Allah pernah firmankan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 29. Wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu wahai Muhammad serombongan jin. Nafar itu 3 ke atas ya, berarti ini beberapa jin, beberapa orang. Kalau jin bukan orang ya, beberapa jin lah berarti ya. Antara 3 sampai 10 tuh ya, itu nafar. Yastami'una al-Qur'an, mereka menyimak Al-Qur'an dengan seksama. Jadi istama'a beda dengan sami'a. Kalau sami'a sekedar mendengar, tapi kalau istama'a ada tambahan huruf a ya. Berarti mendengarkan dengan seksama. Maka ketika kita mendengar Al-Qur'an dibacakan, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Dengarkan dengan seksama. Fastami'u. Ya, bukan sekedar mendengar tapi dengan seksama. Kemudian falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika mereka menghadiri Al-Qur'an sedang dibaca, mereka saling berkata ansitu, ansitu. Diam lo gitu. Jadi mereka saling berpesan kepada kawannya, diam, jangan ribut, jangan ngobrol. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran itu akan memberikan efek positif kalau kita mendengarkannya dengan seksama. Tapi kalau tidak dengan seksama atau malah disambil ngobrol, ya kita tidak akan mendapatkan efek positif dan rahmat dari Allah dengan kita cuek terhadap Al-Quran. Sebagaimana Sayyidina Umar, kemudian siapa? Banyak para sahabat itu yang masuk Islam gara-gara cuma diperdengarkan bacaan Al-Quran. Mereka mendengar dengan seksama, tiba-tiba iman masuk ke dalam hati mereka. Maka angsitu, kalau Al-Quran dibaca, jangan kalah sama jin. Jin saja diam saat Al-Quran dibaca. Maka kalau kita Al-Quran dibaca, kita hadirkan keagungan kalamullah. Ya, jangankan Al-Quran, para ulama kita dulu ketika hadis Nabi dibaca, yang awalnya duduk, mereka jadi berdiri. Yang awalnya berbaring pada duduk. Kenapa? Menghormati dan mengagungkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, falamma qudiya, setelah selesai Al-Quran dibacakan, wallau, mereka kemudian berpaling. Berpalingnya kemana? Pulang. Ila qaumihim munzirin, memberikan peringatan, mengajak kepada kaumnya untuk sama-sama beriman. Ya. Baik. Sekarang kita sampai ayat berapa ini? Baru ayat 1 sama 2 ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni. Qul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad, ya Rasulullah, kepada kaummu bahwasanya Tuhanku telah mewahyukan kepadaku
ada sekelompok jamaah dari golongan jin yang mendengarkan dengan seksama bacaan Al-Qur'anku. Mereka beriman kepada Al-Quran, mereka membenarkan dan seketika mereka masuk Islam. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka responnya bagaimana? Mereka berkata kepada kaumnya saat pulang, kami telah mendengar Al-Quran yang betul-betul ajaib, yang sangat berkesan, yang memberikan pengaruh besar. Dari sisi mananya? Keindahan susunannya, kemudian ketinggian balaghahnya, dan kedalaman makna serta hikmah pesan-pesan yang dikandungnya. Jadi jin paham betul ternyata dengan bahasa Al-Quran. Ya, mungkin ini karena jin Arab ya, jadi langsung paham bahasa Arab gitu. Kalau jin Jawa gimana tuh kira-kira ya? Langsung iman apa enggak nih? Ini ceritanya jin Arab nih. Baik. Qaulul mufassirun, para ahli tafsir berkata, mereka para jin itu mendengar kepada bacaan Qur'annya Rasulullah saat beliau sholat fajar, sholat subuh. Nabi nggak ngerti, nggak menyadari kehadiran mereka, kecuali setelah Allah berikan informasi melalui wahyu. Nah, apa tujuan dari para jin ini mendengarkan Al-Quran? Apa tujuan, kenapa kok diinformasikan di sini bahwa para jin mendengarkan Al-Quran? Biar apa? Ini untuk apa tadi, menyindir dan memberikan teguran kepada orang-orang Quraisy yang mereka orang Arab asli. Al-Quran dibaca langsung paham maknanya, jin saja segera beriman, tapi kenapa orang-orang Quraisy itu justru berlambat-lambat untuk beriman? Jangan sampai ya jin lebih baik daripada kita dalam respon terhadap Al-Quran. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yahdi ila rusdi. Al-Quran ini mengajak, membawa kita kepada kebenaran. Maka kami segera meyakininya, membenarkannya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan kembali kepada apa yang dulu kami yakini, yaitu syirik, meyakini adanya Tuhan selain Allah. Kami tidak akan, lan ya dalam bahasa Arab, lan itu artinya tidak akan. Kalau tidak itu la, tapi kalau tidak akan lan, ya. Kami tidak akan pernah menjadikan bagi Allah sekutu setelah hari ini. Nah, ini kata Al-Khazin, ya, ayat ini mengindikasikan bahwa mereka yang menyimak bacaan Nabi itu adalah jin-jin kafir, jin-jin musyrik. Tapi ketika kemudian Al-Quran didengarkan dengan baik, mereka segera saja berubah menjadi para mu'allaf, kira-kira begitu ya. Jadi mereka masuk Islamnya ya saat mendengar Quran itu. Sebelumnya mereka adalah jin-jin yang musyrik dan kafir kepada Allah. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan bahwasannya dia Allah Ta'ala adalah jaddu rabbi ta'ala. Ta'ala maha tinggi. Jaddu rabbina, keagungan Tuhan kami betul-betul maha tinggi. Mattakhadha, dia Allah tidak mengambil sahibatan, istri, wala walada, dan tidak beranak, tidak beristri dan tidak beranak. Nah, apa maksudnya jaddu rabbina? Di dalam tafsir Ibnu Katsir ada dua riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Maksudnya jaddu rabbina itu apa? Maha tinggi, ta'ala maha tinggi, jaddu rabbina. Jaddu rabbina ada yang menafsirkan dengan perbuatan, perintah, dan takdir. Jadi maha tinggi perbuatan Allah, maha mulia perintah-perintahnya dan juga takdirnya. Dalam riwayat yang lain sama dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, jaddu rabbina diartikan dengan nikmat-nikmatnya kepada makhluknya. Bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya itu adalah betul-betul sangat besar, sangat tinggi. Tidak bisa dinominalkan dengan angka-angka di dunia. Ya,
Kita diberikan Allah nikmat apa yang paling mahal? Nikmat iman. Yang kedua nikmat apa? Nikmat sehat. Yang ketiga nikmat apa? Nikmat aman. 3 nikmat ini saja sudah sangat besar. Belum lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Makanya Allah Maha Agung, Maha Tinggi nikmat-nikmatnya kepada makhluk-makhluknya. Di dunia, semua makhluk Allah mendapatkan nikmat jatah kasih sayang Allah berupa rezeki dan yang lain sebagainya. Mau dia mukmin ataupun kafir. Tapi kelak di akhirat yang mendapatkan nikmat Allah hanya orang-orang mukmin saja. Orang kafir nggak dapat nikmat Allah di akhirat. Ya, makanya jangan pernah kita menyamakan antara mukmin dan kafir, apalagi sampai berkata apapun agamanya tidak masalah, kita tetap saudara, nanti roni bareng di surga. Surganya siapa akan menerima orang kafir? Ya, yang akan masuk surga itu hanya orang yang beriman saja. Ya, makanya ada Bismillahirrahmanirrahim. Apa makna Ar-Rahman? Ar-Rahman itu adalah Allah Maha kasih sayang kepada hambanya di dunia, yang mukmin maupun yang kafir, yang soleh maupun yang toleh. Adapun di akhirat yang berlaku adalah sifat Ar-Rahim, Maha kasih sayangnya Allah kepada hambanya yang beriman saja. Yang kafir nggak dapat sama sekali kasih sayang Allah di akhirat. Walaupun di dunianya ramah, dermawan, suka berderma, peduli sosial dan lingkungan, Allah nggak akan berikan ampunan maupun derajat yang mulia di dalam surga di akhirat nantinya. Ini makanya maha tinggi Allah, nikmat-nikmat Allah ya. Dan Allah itu mattakhadha sahibatan wala walada. Ai laisa lahu zaujatun wala walad. Allah tidak punya istri. Allah tidak punya anak. Apakah Allah berarti nggak mampu untuk menciptakan istri dan anak? Bukan masalah mampu nggak mampu. Ini kalau dalam pembahasan sifat-sifat Allah ini adalah sifat mustahil bagi Allah. Karena apa? Adanya istri berarti indikasi bahwa dia butuh kepada istri. Dan Allah itu ghaniyun 'anil 'alamin, qaimun bi nafsihi, enggak butuh kepada siapapun. Ya, kalau kita kan jomblo sepanjang masa merana hidupnya, ya kan? Kalau Allah enggak begitu. Allah tidak butuh istri. Sebagaimana juga biasanya adanya anak untuk apa? Lilistiknas. Seorang udah menikah sekian lama kok belum punya anak, itu rasanya kadang-kadang jiwanya kurang kurang bahagia. Maka ketika tiba-tiba Allah berikan anak, jadi bahagia, jadi senang, hidupnya jadi ceria. Tapi kalau Allah tidak butuh anak, tidak butuh istri, yang butuh itu hanya makhluk. Allah nggak ada istilahnya butuh kepada siapapun. Kenapa? Wallahu ta'ala munazzahun 'anil naqais. Allah itu terhindar dari segala kekurangan dan aib. Kalau manusia sempurna ketika hidupnya didampingi istri, pasangan, dan anak-anaknya, itu kalau makhluk. Tapi kalau bagi Allah, kok ada yang mengatakan Allah beranak, Allah beristri. Ini berarti menyatakan bahwa Allah seakan-akan tidak sempurna karena butuh kepada anak dan istri. Nah, makanya betul kata jin, mattakhadha sahibatan wala walada. Allah tidak pernah punya istri, sebagaimana Allah juga tidak punya anak. Lain ini menandakan bahwa sebagian kaum jin ada yang meyakini dahulunya bahwa Allah punya istri dan Allah punya anak. Karena ada juga jin mungkin yang agamanya mungkin Nasrani, jadi meyakini ada anak Tuhan begitu ya. Nah, ini ternyata itu semuanya dibantah. Setelah mereka mendengarkan Al-Qur'an dengan seksama, mereka menyadari, oh ternyata yang kita yakini dahulu adalah sebuah doktrin yang salah. Itu adalah kata-kata yang sangat besar dosanya mengatakan Allah punya anak.
Dalam surat Maryam apa dikatakan itu? Takadu samawati wal ardu yatafattarna min fawqihin. Sampai hampir-hampir apa? Langit dan bumi itu hancur. Kenapa? Anda'u lirrahmani walada. Karena ada yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Ini enggak boleh orang yang beriman kok menyatakan Allah punya anak. Yang mengatakan Allah punya anak berarti dia telah kufur. Dia keluar dari Islam. Ya. Makanya jangan mengatakan semua agama sama. Ya enggak sama lah. Uang kita bertauhid sedangkan yang di samping sana menyatakan Allah punya anak. Gimana mau disamakan? Jelas-jelas berbeda. Oke. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan bahwasanya orang yang bodoh dari golongan kami, dari golongan jin ya, al-ahmaq al-jahil. Ada jin yang bodoh, tolol dan bloon. Mereka mengatakan apa? Dia berkata tentang Allah dengan perkataan yang sangat menyimpang, yang jauh dari kebenaran. Ma la yaliqu bi jalalihi wa qudsiyatihi. Mengatakan atau menisbatkan kepada Allah apa yang tidak layak baginya, tidak sesuai dengan keagungan dan kesuciannya. Nah, menurut Mujahid ya, yang dimaksudkan dengan jin tolol tadi itu siapa? Iblis. Kenapa? Karena iblis mengajak kepada peribadatan kepada selain Allah. Kata Mujahid, as-safihu huwa iblis. Yang dimaksud safih, tolol dan bloon di sini adalah iblis. Kenapa? Karena iblis mengajak kepada apa? Beribadah selain kepada Allah. Ini. Jadi kaum jin itu selama ini ngertinya, pahamnya bahwa ajakan iblis itu adalah kebenaran. Maka mereka ketika menyembah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, awalnya mereka kira itu adalah sebuah hal yang benar. Barulah mereka menyadari bahwa itu semuanya adalah ajakan yang salah ketika mendengarkan Al-Quran dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di ayat berikutnya ya, wa anna dhananna allam taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadziba. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia maupun jin tidak mungkin akan berkata dusta terhadap Allah. Ai kunna nadhun, kami dahulu berprasangka, mengira bahwa tidak satupun dari golongan jin maupun manusia yang berani berdusta atas nama Allah atau berdusta berdusta kepada Allah, yaitu dengan apa? Dengan menisbatkan kepada Allah istri dan anak. Dianggapnya dulu bahwa iblis itu enggak dusta. Berarti mereka awalnya mengira bahwa apa yang dikatakan iblis, ajakan iblis itu adalah sebuah kebenaran. Falamma sami'na hadzal Qur'an, akan tetapi ketika kami mendengarkan Quran dibaca oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami baru tahu bahwa ternyata selama ini iblis dan sebagian kelompok yang mengajak sesat itu adalah mereka berdusta terhadap Allah. Nah ini ya. Jadi sekali lagi ternyata kaum jin itu baru menyadari bahwa mereka dikelabuhi, didustai oleh iblis, disuruh untuk menyembah selain Allah, diajak untuk meyakini bahwa Allah punya istri dan punya anak. Mereka menganggap iblis itu jujur dan baik hati. Tapi ketika kemudian mereka mendengarkan Al-Quran, barulah semua terbongkar. Oh, selama ini kita ditipu sama iblis. Selama ini kita ternyata dikelabuhi oleh si bodoh itu. Ya.
Nah ini wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadziba. Kemudian ayat ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada sekelompok dari golongan manusia meminta perlindungan kepada sekelompok dari kaum jin. Fazaduhum rahaqa, maka itu hanya menambah mereka kepada dosa. Ya, ini diceritakan di antaranya oleh Ikrimah. Ini ada di dalam tafsir Ibnu Katsir ya, bahwa dulu aslinya jin itu takut sama manusia. Aslinya dulu. Karena memang manusia itu kan Allah ciptakan sebagai khalifah, pemimpin di bumi ini. Sebagaimana sekarang manusia malah takut sama jin. Dulu awalnya jin takut sama manusia. Ya. Nah, pada mulanya itu gara-gara adanya beberapa orang atau manusia yang kalau mereka turun dalam perjalanan kemudian mau istirahat di sebuah tempat, maka jin yang menghuni tempat itu pada ketakutan dan bubar. Awalnya begitu. Tetapi kemudian di antara manusia itu ada yang kalau mampir di sebuah tempat, mereka mungkin tempat itu dianggap angker atau menakutkan, manusia itu malah mengatakan, misalnya apa, kalau bahasa kitanya, punten mbah, cucu mau lewat, misalnya gitu. Maksudnya cucu mau lewat itu apa? Dia bilang ke jin yang menguasai tempat itu, tolong kami diberikan perlindungan, jangan diganggu. Jadi minta perlindungannya kepada pimpinan jin di tempat itu agar apa? Agar tidak ada jin-jin lain yang mengganggu. Jadi jin pimpinan tertingginya itu dimintai perlindungan. Jangan sampai jin-jin junior kemudian pada iseng gangguin mereka, lagi pada istirahat tahu-tahu muncul pocong gitu kan, muncul kunti. Nah itu jin-jin junior sebenarnya. Nah maka jin kemudian berkata, kita lihat ternyata manusia itu takut sama kita ya, kirain kita yang takut sama mereka, malah ternyata mereka takut sama kita. Nah, gara-gara itulah kemudian jin mulai berani kepada manusia. Sehingga banyak yang ketika misalnya turun di tempat yang suasananya agak menakutkan, angker, tahu-tahu ada yang kesurupan. Nah, itu jin sebenarnya itu yang ingin menakut-nakuti manusia. Jadi jangan sampai kita seperti kaum jahiliyah ya, yang tidak beriman, kalau melewati sebuah tempat mereka kemudian minta tolong kepada apa? Kepada jin setempat atau penguasa daerah setempat. Jangan. Ini apa bilang kulonungun atau bilang sampurasun, punten mbah penunggu hutan, saya mau lewat, jangan diganggu. Tidak boleh kita seperti itu bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Atau misalnya ada yang mengagungkan apa namanya satu tempat, kalau lewat harus permisi. Bahkan mohon maaf, ada seorang yang mungkin aparat gagah perkasa bawa senjata, tapi ketika lewat tempat yang katanya angker itu harus ngelakson. Katanya kalau nggak ngelakson nanti bisa diganggu. Nah ini karena apa? Badan gagah tapi imannya kropos. Ya, maka yang harus dibangun itu apa? Iman dulu. Mendingan imannya kokoh, badannya kurus, mentalnya kuat, daripada badannya geger tapi imannya kropos, mental tempe. Mau ke toilet aja minta diantar sama istrinya. Nah ini ya,
Makanya seorang mukmin harus tahu bagaimana cara dia berlindung. Maka dalam sebuah hadis ya, dalam sebuah hadis dikatakan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau berkata, aku mendengar Khawlah bint Hakim As-Sulamiyah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini coba ya dipraktekkan nanti. Man nazala mangzilan, siapa yang turun di sebuah tempat, misalnya lagi goes ya, lagi goes gitu ya, keluar masuk hutan, lalu kecapean pengen istirahat di pinggir hutan. Maka yang dibaca apa? Jangan membaca permisi Mbah, cucu mau istirahat sebentar, jangan. Tapi katakan apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini yang kita baca setiap hari dalam zikir pagi dan petang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita lewat tempat yang baru diambah sama diambah itu baru kita jamah tempat itu, atau misalnya kita pengen berteduh di sebuah rumah yang kosong, baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Barang siapa membaca doa ini, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa mencelakakannya hingga dia nanti berangkat meninggalkan tempat tersebut. Ini yang suka hobinya goes, keliling-keliling dari satu hutan ke hutan yang lain, saya sarankan doa ini dibaca dan dihafalkan. Saya pernah menemui seorang jamaah dulu ya, hobinya goes. Ternyata pada suatu saat dia kebelet pipis, turun dari sepeda, pipis sembarangan aja gitu di pinggir jalan. Udah pulang badannya panas, nggak bisa tidur berhari-hari. Dikasih obat nggak ada efeknya. Ternyata apa? Pas dia istirahat, buang air pipis gitu ya, ternyata ada anak jin yang kena kesiram pipisnya barangkali gitu ya. Akhirnya dia nggak terima, marah sehingga mengganggu orang tersebut, nggak bisa tidur berhari-hari. Akhirnya apa? Kita bacakan ruqyah syar'iyah. Dibacakan ruqyah syar'iyah, alhamdulillah ada reaksinya dan alhamdulillah kemudian diberikan kesehatan. Katanya, memang Bapak biasanya kalau turun gimana? Doa apa enggak? Enggak pernah Pak Ustaz. Pipis ya pipis aja gitu. Nah, makanya mulai hari ini jangan pernah lupa kalau turun di sebuah daerah, baca ini doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allah jamin, ada garansi tidak akan ada yang mencelakainya sampai dia beranjak meninggalkan tempat itu. Jangan malah apa itu? Permisi, tidak boleh begitu ya, tidak boleh. Ini banyak anak-anak yang karena tidak pernah ngaji, mahasiswa KKN, jadinya apa itu, ada film apa itu yang ramai itu namanya KKN desa, apa namanya itu, KKN desa apa, Desa Penari, Ustaz. Desa Penari itu saya lihat sekelibat-kelibat, ini menunjukkan satu kelemahan iman yang luar biasa ya. Nanti kalau antum semuanya misalnya ada yang KKN, nggak usah sibuk-sibuk ngasih dupa, ngasih sajen, nggak usah. Cukup masuk tempat itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dulu ada anak IPB KKN. Ternyata di tempat KKN-nya itu dia disukai sama anaknya Mbah Dukun. Anaknya Mbah Dukun jatuh cinta nih sama sobat kita ini. Nah, dia ternyata dipelet tuh sama Mbah Dukun tuh siang malam pagi petang, dipelet, dikirimin apa namanya itu semar goyang, jaran goyang semar mesem ya, buat apa, pengasihan gitu. Tapi sampai akhir hari dia KKN itu bingung, Mbah Dukunnya kok nggak ada efeknya, padahal harusnya dia udah kelepek-kelepek di depan putrinya.
Ketika mau pulang ditanya, Mas, sampean punya ilmu apa ini? Memang ilmu apa, Pak? Sampean selama di sini tuh saya pelet, saya kasih pengasihan kok nggak ada efeknya. Oh, saya nggak punya ilmu kecuali ilmu pertanian, Pak. Wong saya mahasiswa IPB. Lah, ternyata apa? Karena setiap pagi dan petang dia rutin membaca azkar, zikir pagi dan petang. Dia terjaga siang dan malamnya, mendapatkan penjagaan dari Allah. Ya, maka harus kuat imannya, harus yakin, harus sempurna tawakalnya, harus hafal doa-doanya, jangan hanya menjadi lemah gitu ya di depan ada kucing jatuh aja pingsan, padahal yang jatuh kucing, ya kan? Ada bayangan sekelebat langsung ngompol, padahal itu ya kelelawar yang lewat gitu. Ini maka harus dikuatkan mentalnya. Baik, ini terkait bagaimana agar kita mendapat perlindungan, bukan minta tolong, minta perlindungan kepada kaum jin ya. Karena kita ini khalifah itu pemimpin, harusnya jin takut sama manusia, bukan sebaliknya manusia takut sama jin. Kita ini khalifah ya. Maka doa-doa itu dibaca agar ada pertolongan dan perlindungan dari Allah. Kemudian wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'atsallahu ahada. Dan bahwasanya mereka kaum jin itu dhannu, mereka berprasangka kama dhanantum, sebagaimana kalian wahai orang-orang kafir Quraisy juga berprasangka. Apa itu? Allan yab'atsallahu ahada, bahwa Allah itu tidak akan membangkitkan siapapun setelah mati. Jadi sama ya antara kaum kafir dari golongan jin maupun kaum kafir dari golongan manusia, sama prinsipnya. Mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan. Mereka tidak yakin dengan adanya kiamat. Mereka tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Mereka mengingkari al-ba'ts, sebagaimana orang-orang kafir itu juga ingkar terhadap ba'ts. Ya. Nah, ini kata-kata yang mengucapkan siapa? Yang mengucapkan adalah kelompok jin yang sudah beriman. Dikatakan kepada siapa? Dikatakan di hadapan dikatakan dalam rangka untuk menyindir orang-orang kafir Quraisy yang sama-sama mengingkari hari kebangkitan. Dalam surat Al-Jasiyah ya dikatakan mahiyya ya terpental ya. Ada kelompok namanya Dahriyun, ya mereka beranggapan bahwa kematian itu akhir segala-galanya. Mereka tidak percaya adanya kebangkitan, apalagi surga dan neraka. Itu kamusnya sama sekali tidak ada dalam kamus mereka adanya kehidupan setelah kematian. Nah, ini disebut dengan apa? Dahriyun. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Oke, ayat ke-7 sudah kita selesaikan. Sekarang kita menuju ayat ke-8. Ya. Sedikit lagi, insya Allah. Ayat ke-8.
Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuhuba. Dan sesungguhnya kami telah mencoba untuk menguping rahasia langit. Maka kami mendapati langit itu penuh dengan para penjaga yang kuat. Haras itu penjagaan, para penjaga. Syadida yang kuat dan syuhuba, panah-panah api. Ini sebagaimana tadi yang dijelaskan saat mereka tiba-tiba mendapati langit tidak seperti biasanya. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Sesungguhnya dahulu kami itu biasa nongkrong, ya, mendengarkan berita-berita langit. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Akan tetapi kalau sekarang ada yang ingin mencuri berita langit, yajid lahu shihabar rasada, dia akan menjumpai panah-panah api yang terus mengintai dan membakarnya. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kami tidak tahu fenomena ini nih, langit dijaga, kemudian ada panah-panah api. Apakah ini indikasi bahwa Allah akan memberikan keburukan kepada penduduk bumi? Atau justru ini adalah indikasi bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi mereka? Jadi jin belum pada ngerti ini sebenarnya apa hikmah di balik semua ini. Oke, di sini ayat ini menjelaskan kemampuan dan kebiasaan kaum jin sebelum diutusnya Nabi Muhammad adalah mereka biasa mencari-cari berita langit. Mereka nongkrong di langit sana. Kalau ada berita langit tentang takdir, beberapa kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang, mereka dapat bocorannya nanti diberikan kepada para dukun, para peramal. Itu tapi dulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi ketika kemudian Nabi diutus, langit itu kemudian dijaga oleh para malaikat-malaikat, dan siapapun dari golongan jin yang mau mencuri kabar langit, dia akan dilempar dengan panah-panah api. Faman yuhawilul anas tiraqas sam'i, siapa yang hari ini sekarang pengen mencoba untuk mendapatkan berita, menguping berita langit, yajid syihaba, mereka akan menjumpai anak-anak panah api yang terus mengintai, membakar dan akan membinasakan para pencuri-pencuri berita itu. Makanya hari ini para tukang ramal, para dukun itu tidak bisa lagi untuk mencuri, menguping berita langit. Dulu iya, dulu bisa mereka. Makanya misalnya ketika Firaun bermimpi, dia tanya kepada para peramal tentang mimpinya apa nanti di masa yang akan datang, itu para peramal bisa menjawab. Tapi kalau sekarang ada yang datang ke para peramal, ini berarti dia ketinggalan zaman, bro. Ya, para peramal itu nggak bisa untuk mengidentifikasi apa yang akan terjadi beberapa hari ke depan. Kenapa? Setannya aja udah nggak bisa nyuri berita. Makanya kalau ada tukang-tukang ramal yang sok pintar meramal apa yang akan terjadi besok pagi, minggu depan, itu jelas adalah sebuah dusta. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya nggak usah kita datang kepada para peramal, termasuk ramalan bintang. Ya, biasanya anak muda itu sukanya baca ramalan bintang. Bintangmu apa, guys? Sagittarius. Wow, Sagittarius, coba lihat. Wah, dompetnya agak tipis nih. Tapi perjalanan cintanya cukup sukses.
Yang lain, apa bintangmu? Leo. Wah, ini perjalanan asmaranya agak berliku, banyak konflik. Tapi dalam kondisi begitu tetap dompetnya penuh terisi misalnya gitu. Kok percaya? Ini akan meruntuhkan bangunan keimanan. Gak usah percaya dengan itu semuanya ya. Seorang mukmin itu yakin bahwa apa yang akan terjadi sudah ada dalam ketentuan Allah. Maka cukup ucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Lalu kita laksanakan apa yang sudah direncanakan. Ya, tawakal sepenuhnya kepada Allah. Ini ancaman bagi orang yang hobi mendatangi para dukun paranormal dan para penerawang-penerawang. Man ata arrafan, siapa yang mendatangi tukang ramal, orang yang sok pintar ya. Fasa'alahu an syai'in, dan bertanya kepada tukang ramal itu tentang sesuatu perkara. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Maka salatnya tertolak selama 40 hari tidak diterima. Ya, enggak usah datang ke Mbah Dukun, Mbah, tolong lihatkan jodoh saya siapa. Nah, ini enggak usah dipercaya. Sampai nanya-nanya begitu ngapain sih? Ketika ternyata diramal jodohnya kok tidak sesuai ekspektasi, stres dia nanti. Nah, termasuk dalam hadis yang lain, man ata kahinan aw arrafan, siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia membenarkan, meyakini ramalan orang tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah kufur kepada Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini harus dikuatkan ya, prinsip kita. Nggak ada orang yang tahu tentang masa depan, ya hanya Allah yang tahu. Rasulullah kok tahu? Karena Rasulullah itu mendapatkan wahyu. Ya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu besok mau ngapain, dan tidak ada satupun jiwa yang tahu di sebelah bumi bagian mana dia akan wafat, akan dimatikan oleh Allah. Oke. Baik, kita cukupkan sampai ayat ke-10 ya. Sudah 1 jam ini. Barangkali setelah ini kita akan lanjut. Kalau masih ada unek-unek mau bertanya, nah, kita bagi surat jin ini menjadi 2 bagian berarti ya. Nanti selanjutnya ayat 11 sampai ayat 28 ya. Semoga bisa selesai di pertemuan yang akan datang. Baik, untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah bukakan kita pemahaman yang baik, diberikan ilmu yang manfaat, dan kita dimudahkan untuk melaksanakan semua pesan-pesan kebaikan yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini. Dikokohkan imannya, dikuatkan akidahnya, dijauhkan dari hal-hal yang menyimpang dari akidah yang lurus. Demikian kita kembalikan kepada Mas MC. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepet coy. Astagfirullah. Tuang. Aduh. Jazakumullahu khairan. Kami ucapkan kepada Ustadz Wahid Ramadan atas ilmunya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke sesi tanya jawab. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, untuk ikhwan langsung saja kalau ingin bertanya. Kalau untuk akhwat mungkin bisa ditulis di chat.
tanya. Suara saya jelas nggak tadi? Jelas Ustaz. Jelas. Jelas ya. Alhamdulillah. Nanya. Ustaz nanya Bang. Kalau nggak ada yang nanya berarti udah jelas. Saya boleh nanya Ustaz? Silakan. Jadi pernah ada teman yang kemasukan jin Ustaz. Terus diruqyah oleh teman yang lain. Terus jinnya malah bilang bacaan Al-Quran antum masih salah semua. Terus antum masih suka bermaksiat dan aib-aib teman ana yang mencoba untuk meruqyah teman ana yang lain yang kemasukan itu dibuka oleh jinnya Ustaz. Itu sikap yang harus diambil bagaimana Ustaz? Ya, itu salah satu cara untuk meruntuhkan mental seorang peruqyah yang masih pemula. Lo jelas nggak ini? Jelas Ustaz. Baru jelas Ustaz. Jadi banyak ya cara jin itu ketika mau diruqyah bagaimana bisa melemahkan mental peruqyah. Dengan berbagai macam, dibilanglah bacaan kamu belum fasih, aku udah hafal 30 juz, kamu baru hafal juz 30 kan. Nah itu misalnya, kalau dibilang begitu nggak usah digubris, terus aja dibaca, jangan terpengaruh ya. Jadi selain memang kita juga harus selalu meningkatkan kualitas iman kita, kualitas bacaan kita, mengurangi dosa-dosa kita. Tapi kalaupun kemudian jin itu mencoba untuk melemahkan mental kita, jangan kita terus kalah mental, kena mental, jangan ya. Ya itu cuman cara dia untuk kita agar tidak pede. Kalau kita nggak pede, akhirnya nggak jadi ngeruqyah. Lanjutkan, jangan kemudian kita mundur, apalagi malu jinnya lebih soleh misalnya. Enggak ya. Kalau jin soleh nggak akan masuk dan mengganggu manusia. Maka tetap pede, yakin, terus baca doanya, jangan terganggu oleh kata-kata jin tersebut, karena dia seringkali lebih banyak berdusta daripada jujurnya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, afwan izin bertanya, bagaimana dengan orang yang ketika melewati kuburan mengucapkan salam? Apakah itu termasuk syirik? Jazakallah khair Ustaz. Mengucapkan salam kepada ahli kubur itu sunnah. Nabi yang perintahkan. Bagaimana bisa jadi syirik ya kan? Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Keselamatan untuk kalian wahai para ahli kubur dari kalangan mukminin maupun muslimin, dan kami tidak lama pun akan menyusul. Wa inna bikum lahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami mohon untuk kami dan kalian semoga diberikan Allah keselamatan dan ampunan dari siksa dan fitnah kubur. Ini jangan sampai kita lewat kubur diam aja. Kita lewat kuburan, kalau itu kuburan seorang muslim, kita ucapkan salam untuk mereka. Apakah mereka dengar? Dengar salam kita itu. Mereka dengar salam kita, hanya saja jawaban mereka apa jawab apa enggak. Yo, kalaupun jawab kita enggak dengar ya. Nanti kalau mereka jawab kita dengar, kita malah yang jadi apa? Bisa ngompol di situ ya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Satu lokal jawab waalaikumsalam. Oh, kitanya pingsan. Jadi itu sunnah dari baginda Rasulullah yang mengajarkan. Kita lewat kuburan orang muslim ucapkan salam. Itu bagian dari doa kita untuk mereka.
bukan salamnya, jangan salah ya, salamnya kepada ahli kubur, bukan kepada jin yang tinggal di dekat kuburan. Ini juga harus dibedakan. Kalau salamnya kepada penunggu pohon asem, ya, punten, selamat siang, wahai penunggu kuburan, izinkan saya lewat, jangan diganggu lah. Kalau itu bisa jatuh ke dalam apa? Kesyirikan kalau begitu. Tapi salamnya kepada ahli kubur. Ya, baik. Insya Allah jelas ya. Kalau bisa dihafalkan tuh doanya setiap lewat kuburan, apalagi di Bogor nih. Di Bogor nih kuburan bukan hanya di area yang memang khusus makam. Kadang kuburan itu di pinggir jalan cuma satu atau dua, kadang-kadang di samping rumah, kadang-kadang bahkan ada yang di belakang rumah. Pas kita lewat tetap ucapkan salam walaupun hanya satu makam. Assalamualaikum ya ahlal kubur gitu ya. Kadang-kadang malah ada kuburan satu depan rumah dibuat nongkrong sambil gitaran. Lah ini kurang ajar ini. Nggak boleh kita duduk di atas nisan. Mentang-mentang nisannya bagus, marmernya marmer mahal, akhirnya kuburan tapi dibuat apa? Dibuat kumpul tiap malam sambil ngopi dan main gitar. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini adab ya, adab. Bahkan ketika di area pemakaman atau kuburan, kita tidak boleh duduk di atas nisan, di atas kuburan, tidak boleh. Melangkai pun nggak boleh. Kenapa? Ya memang begitu sunahnya. Cari jalan di sela-sela antar kuburan, bukan ngelompatin kuburan. Jangan diduduki itu nisannya. Jangan diduduki apa? Makamnya. Ini sebagai bentuk adab dan penghormatan kepada ahli kubur. Dan itu dosanya memang siksanya berat ya. Bagi orang yang menduduki nisan atau bangunan makam, maka lebih baik ditusuk dengan besi panas daripada duduk di makam tersebut. Maka hati-hati ya kalau kita mengiring jenazah, jangan duduk di atas makam. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Ini ada yang bertanya lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana menyembuhkan orang yang terkena pelet? Terkena pelet ya diruqyah. Diruqyah, dibacakan ruqyah syar'iyah. Dibacakan ruqyah syar'iyah atau dibacakan Al-Baqarah. Kalau peletnya itu sampai efeknya ke rumah, ya rumahnya dibacakan Al-Baqarah. Setiap malam ada bayangan dia masuk ke dalam kamar misalnya ya, itu bacakan Al-Baqarah. Innal baital ladzi yuqra'u fihi inna syaitana yafirru minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya, bacakan surat Al-Baqarah di rumah dan yang bersangkutan diruqyah dengan ruqyah syar'iyah. Semoga Allah berikan kesembuhan. Baik. Masih ada apa sudah? Jazakallah Ustaz. Ini dua lagi pertanyaan Ustaz. Mungkin terakhir. Mungkin Ya. dua ini insyaallah yang terakhir Ustaz. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika ada orang yang mengaku indigo dan terkadang apa yang disampaikan tentang suatu peristiwa terdahulu itu benar, sedangkan saat ini jin sudah tidak dapat lagi mencuri info dari langit? Jazakallah Ustadz. Ya, indigo itu bukan kelebihan, tapi itu adalah sebuah kelainan yang harus diobati. Kalau misalnya seorang indigo bisa katanya menerawang, lah itu kebetulan saja. Ya, jadi jangan terlalu kita kemudian tertawan dengan indigo. Orang indigo itu nggak normal. Bagaimana bisa normal? Manusia kok bisa melihat alam lain? Ya, ini yang terkena
virus indigo. Ini indigo itu kadang keturunan juga. Ada jin nasab mungkin dari kakeknya atau dari ayahnya yang dulu pernah berurusan dengan jin, ada MOU. Nanti kalau kamu mati aku turun ke anakmu misalnya. Itu biasa sering terjadi begitu. Maka harusnya dia menyadari ini adalah sebuah keanehan, ini sebuah kekurangan yang harus diperbaiki. Ini adalah sebuah penyakit yang harus disembuhkan, bukan malah berbangga ya. Ini kalau kebetulan sama kejadiannya dengan ramalannya, itu kebetulan saja. Ya. Kemudian itu tentang indigo. Pertanyaan terakhir ya. Apa tadi pertanyaan terakhirnya? Oh, siap Ustaz. Jazakallah Ustaz. Ini pertanyaan terakhir Ustaz, saya ingin bertanya, apakah meminta ruqyah itu boleh? Saya pernah mendengar ada hadis yang mengatakan bahwa ada 70.000 orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Salah satunya yang tidak meminta ruqyah. Jazakallah Ustaz. Ya, yang akan masuk surga tanpa hisab dikatakan oleh Nabi ada 70.000. Yaitu mereka yang tidak pernah yastarqun, tidak pernah minta ruqyah di antaranya. Wala yatatayyarun, mereka tidak pernah tatoyur. Tatoyur itu merasa bakal celaka gara-gara mungkin suara atau terbangnya burung. Makanya di sini yang diancam dengan tidak bisa masuk surga tanpa hisab itu kalau ruqyahnya ruqyah syirkiyah. Ya, jadi harus dipahami ruqyah ada dua macam. Pertama ruqyah syirkiyah, yang kedua ruqyah syar'iyah. Kalau ruqyah syar'iyah, para sahabat biasa saling meruqyah satu sama lain. Bahkan biasa Nabi juga sebelum tidur biasa ketika beliau dalam masa-masa sakit sebelum wafat, beliau pun dibacakan doa oleh Ibunda Aisyah, diusapkan ke seluruh badannya. Nabi juga memerintahkan sahabat untuk meruqyah saudaranya. Makanya ruqyah syar'iyah yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran ataupun doa-doa dari hadis Nabi, itu nggak ada masalah, dan insya Allah tetap bisa peluang masuk surga tanpa hisab. Adapun yang tidak bisa masuk surga dengan tanpa hisab itu kalau ruqyahnya ruqyah syirkiyah, membacanya betul ruqyah. Ruqyah itu kan artinya mantra ya, jampi-jampi mantra-mantra. Kalau yang dibaca adalah jampi atau mantra-mantra yang bernuansa syirik, jelas itu dia akan sulit untuk mendapatkan kemuliaan surga. Termasuk ya sulit kalau kemudian masuk surga tanpa hisab, tentu dihisab dulu gitu ya. Maka jangan merasa takut dengan ruqyah, karena selama ruqyahnya adalah ruqyah syar'iyah, maka insya Allah tetap bisa masuk surga tanpa hisab. Ruqyah syar'iyah itu apa indikasinya atau parameternya? Satu, yang dibaca adalah Al-Quran. Dua, yang dibaca doa-doa ma'thur dari baginda Rasulullah. Tiga, kalaupun tidak menggunakan Al-Quran ataupun doa-doa dari Nabi, tapi menggunakan bahasa Arab atau bahasa bukan Arab tapi dipahami maknanya. Dan harus meyakini bahwa ruqyah itu bisa berefek bukan dengan sendirinya, tapi karena kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu jawaban untuk Mbak Adni Ahyani ya, tentang 70.000 orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran Ustaz untuk ilmunya malam hari ini. Insyaallah semoga nanti kita bisa dipertemukan lagi di pertemuan selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan sekalian, asatidz dan asatizah yang sudah menyempatkan untuk menimba ilmu dari gurunda kita pada malam hari ini. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan katsiran. Saya selaku MC mohon maaf
Jika terdapat kesalahan, kurang dan salahnya datang dari saya pribadi dan lebihnya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli qaula hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.